Oke, kembali lagi di episode selanjutnya dari Tipot. Hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat penting, orang yang memberikan kita atap untuk syuting, memberikan kita atap untuk syuting, yaitu adalah Bang Kris. Halo Bang. Halo. Nah, jadi kan seperti kita tahu, Bang Kris ini yang ngasih kita atap di sini. Jadi mungkin boleh boleh ceritain gimana sih awalnya perjalanan sampai bisa nyiptain Clapham ini gitu. Oke. Nah, selamat sore. Sore atau siang yang denger ini Ini pagi kayaknya sore lah. all time, all time. Ya, Oke, all time. Nah, thank you banget untuk kesempatannya tuh bisa sharing hari ini. Jadi senang banget. Jadi sebenarnya 2015 itu memang ada satu pemikiran ya, karena di Medan itu kan kita itu kalau bicara persaingan antar daerah ya di Indonesia itu eh, mungkin pada pasca 2000 itu berubah menjadi persaingan ekosistem. Oke. Bukan lagi persaingan di mana satu orang punya skill yang bagus, punya kerja keras yang keras, bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Jadi itu kita udah masuk namanya era kolaborasi. Dan kompetisi itu berubah menjadi ya bukan lagi perorangan, jadi satu ekosistem. Siapapun yang ekosistem ini bagus, itulah yang menang. Kompetisi tadi ya. Kompetisi. Oke, Jadi oke. tapi kompetisinya bukan satu orang lagi. Itu kayak Oke. misalnya dari tim sepak bola gitu kan. Oke. Kan nggak bisa kita ada satu Ronaldo bisa menang atau ada manajer yang luar biasa langsung bisa menang nggak. Ini udah jadi kita bicara ekosistem. Nah, jadi ibarat kayak sepak bola ya, kita bukan saja ada tim yang bagus, bukan saja ada manajer yang bagus, tapi bahkan mungkin kalau kita bilang istilahnya akademi. Itu Oh, kan akademi sampai apa harus ada ekosistemnya. Nah, ketika saya lihat di Medan dan 2015 memang saya memutuskan gue mau stay di sini. Gue tanya apa yang saya bisa kontribusikan untuk menumbuhkan ekosistem seperti ini. Nah, jadi 2015 kita memang mulai perencanaan itu awal tahun ya. awal tahun Uh, 2015. Awal tahun. Cuma kita mulai bukanya akhir 2015. Oh, Akhir oke. kita buka. Cepet juga berarti ya. Iya, Perencanaan awal, akhir langsung jadi gitu ya. tapi sebenarnya benihnya udah ada 2013. Dari Karena 2013, oke. coworking space pertama itu di Jakarta, itu bukanya 2013. Dan karena ini masih sebuah bisnis yang baru, uh, belum ada kayak data yang bisa kita pakai. Jadi Oh, iya. kita 2015 memutuskan udah hajar aja, kita lihat gimana bisa gak kita buat satu tempat yang secara bisnis model kita nyewain tempat kayak istilahnya warnet yang lebih modern lah. Nah, tapi pada saat yang sama kita juga bisa gunakan tempat itu jadi satu platform di mana orang-orang yang mau berkarya, mau belajar itu bisa ngumpul gitu loh. Oh, jadi Clapham itu tujuannya untuk bikin itu Iya, tadi ya. jadi banyak sekali kalau lihat mungkin dari 5 tahun kita berdiri bisnis ya kita tetap jalan, tapi yang kita lakukan adalah community building. Oh, Kita koneksiin orang, kita tahu ini ada misalnya ada programmer, ada orang yang membuat startup, bisa dipertemukan di sini. Jadi di sini memang kita benar-benar fokus, kita mau tumbuh, kita mau sama-sama belajar gitu. Jadi karena ya salah satu yang paling penting dalam karir seseorang itu sebenarnya kita harus punya ekosistem atau tim tadi. komunitas Oh, yang bagus. komunitas. Sama seperti kalau kita di sekolah, kenapa orang pilih sekolah? Ya, jadi sebenarnya salah satu yang saya agak sayangkan karena sekarang itu banyak orang milih sekolah bukan karena ekosistemnya, tapi karena mau dapat ijazah doang. Iya, iya, iya. Benar kan? Tapi Iya, kalau benar, kita benar. bisa masuk sekolah di mana itu teman-teman kita ternyata punya semangat belajar yang sama, punya kualitas isinya kerja keras, etos kerja yang sama, itu Ekosistem otomatis positif lah berarti. ya kita itu terpacu. Benar, Jadi benar, benar. itulah kenapa saya rasa Clapham itu bisa menjadi satu Wadah. wadah yang mungkin sangat mirip sama kayak universitas. Hmm. Setelah universitas kalian kerja bisa nggak dapat lingkungan yang positif, dapat resources, bisa saling belajar. Karena banyak orang setelah selesai kuliah itu berhenti belajarnya. Benar, Itu benar. bahayanya. Iya, iya. Itu sih. Jadi tentang Clapham tadi juga udah dijelasin dari awal pembuatan sampai Ya, apa tujuan Clapham. Sekarang kesibukan Bang Kris sekarang apa? saya tahun ini karena pandemi, jadi saya itu dipaksa itu saya menantang diri sendiri. Ada nggak hal yang
baru yang bisa saya lakukan lagi. Oke. Jadi tentu saja ya kita harus ngurus bisnis, karena bisnis tentu saja kita berada di situasi yang sangat berbeda. Jadi kita harus adaptasi banget dengan kondisi di lapangan, ya. Tapi pada yang sama untuk pribadi saya itu mulai eksis di media sosial. Oh, jadi sebelum-sebelumnya enggak tuh? Sebelumnya saya agak gitu, gimana ya? Kalau Biasa aja gitu pengguna biasa aja gitu. Jadi saya merasa kadang mungkin media sosial itu merambah privasi diri gitu kan. Ngerti. Cuma tahun ini saya mikir, oh ternyata sebenarnya bisa. Jadi Sosmed sebenarnya apa kita aja? buat sosmed dua account. Apa tuh? Jadi account yang pribadi sama account untuk kerja, Oh, untuk ngerti, personal ngerti. branding. Iya. Jadi istilahnya ya kehidupan pribadi kita ya kita gak usah posting di sini. Nah, tapi justru saya melalui ini bukan saja saya buat konten, tapi saya ketemu teman-teman baru lewat sosmed. Ngerti. Makanya tahun ini saya merasa itu saya benar-benar belajar ternyata ada cara yang begitu powerful dalam menggunakan sosmed dan kita masih bisa mengendalikannya. Jadi saya tuh mulai awalnya dari Instagram. Cuma kemudian banyak teman yang suruh buat YouTube gitu. Jadi saya dari YouTube juga saya buat mungkin konten yang lebih panjang, yang 1 jam. Ada video terakhir saya itu juga 2 jam. Konten apa tuh, Bro? Kebanyakan tentang investasi. Tentang ya. Oke. Jadi itu saya coba dan kemudian saya Quora juga oke, tapi yang saya rasa begitu powerful itu sebenarnya Twitter ya? Ya, Twitter saya sebenarnya 3 tahun lalu saya udah dismiss. Gue bilang ini Twitter bakal mati lah. Itu udah ada Instagram dan hal yang baru. Cuma Twitter itu sekarang menjelma jadi profesional medsos. Oke. Jadi di mana itu teman-teman saya itu yang dia kerja itu menggunakan Twitter untuk kerja. Untuk kerja ya? Iya, jadi sebenarnya ada Twitter ya? caranya. Jadi untuk kerja, untuk belajar. Jadi kalau misalnya sosmed itu kita pakai dengan benar ya, itu algoritmanya justru menyajikan hal-hal yang justru menyehatkan buat kita. Makanya tiap kali kalau kita pakai sosmed, salah satu triknya adalah jangan sembarangan like. Oh. Humor-humor, memes, atau misalnya yang politik, jangan di like. Mau lihat ya terserah, tapi jangan di like. Karena kalau itu Anda bisa bikin apa tuh? Kalau Anda like, nanti lain kali dia akan tunjukkan lagi ke Anda. Kayak di explore Instagram itu makanya semua Itu algoritmnya, isinya. iya. Jadi kalau saya misalnya suka kucing nih, saya like kucing keluar terus. Tapi kalau saya like misalnya orang-orang yang wah kontennya bijaksana, materinya bagus, saya bilang nanti itu gak bakal keluar yang bagus-bagus semua. Jadi kita itu melatih sosial media untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya tuh sosial media jadi entertainment buat kita. Padahal kalau kita lihat ini powerful banget kalau kita ngerti cara bisnis gitu ya. Bukan bisnis doang sih, tapi networking, maksudnya knowledge discovery itu luar biasa sekali sih. Berarti balik ke kita sendiri juga ya gimana? Kita harus belajar kontrol. Iya. Jadi nggak bisa kayak lepas, aku mau lihat apa gitu kan, keluar kan. Makanya ada orang yang sosial media keluarnya gambar kucing semua, itu ada penyebabnya gitu loh. Karena di like tadi ya. Di like, di explore terus gitu. Yeah. Nah, terus kan Bang, terakhir kan nih mau tahun baru nih 2021. Benar. Terus kita mau bahas juga tentang financial planning. Pasti kan ada resolusi-resolusi teman-teman nih kan yang wah aku mau financial aku lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, jadi banyak juga orang yang mengalami krisis finansial gitu karena mungkin planningnya jelek. Jadi mungkin gimana sih cara kita ngeplan gitu financial kita supaya pengeluaran terjaga, pemasukan lebih dari sebelumnya gitu. Ya. Nah, kalau financial planning ya, ini sebenarnya sebuah hal yang sangat privat atau pribadi. Iya. Makanya itu ranahnya itu masuk ke personal finance. Iya, benar. Nah, kita harus akui tiap orang punya posisi yang berbeda. Jadi setiap orang juga ketika mereka di-impact oleh virus ini, impact-nya berbeda-beda untuk tiap orang. Nah, tapi untuk seseorang yang baru mulai, ini saya asumsi audiensnya mahasiswa, sebenarnya buat saya yang paling basic, yang paling dasar itu sebenarnya ya kita harus belajar nabung dulu. Nabung itu nomor 1. Jadi ini dari 100-200 tahun lalu yang nabung itu sudah jadi sesuatu yang gak usah digugat, gak usah dipertanyakan lagi lah. Nah, nabung sama yang kedua itu lifestyle control, lifestyle pengeluaran.
Jadi nabung sama pengeluaran ini dua dulu aja yang paling paling mendasar. Nah, kenapa ini begitu penting? Karena ini adalah fondasi buat setiap orang. Jadi kita mau plan sebagus apapun, tapi kalau yang namanya nabung, yang namanya pengeluaran kita tidak bisa kontrol, itu nantinya ya plan sebagus apapun itu Gagal ya. ya tetap jadi plan gitu, nggak bisa dijalani. Nah, having said so, kalau kita bicara nabung itu kan banyak orang bilang nggak relevan lagi atau apa. Nah, Ya tapi benar, banyak banget. buat saya nabung itu gimana ya? Itu melatih karakter kita. Satu untuk menunda gratifikasi, delay gratification itu ada namanya. Sesuatu yang bisa kita dapatkan sekarang, tapi kita bisa tunda. Nah, itu memaksa kita untuk mikir, apa sih yang sebenarnya penting untuk kita keluarin. Karena kalau kita pikir, nggak semua hal itu penting. Ya benar. Bisa ditunda. Nah, sesuatu yang bisa ditunda, ya silakan tunda. Nah, itu kalau soal nabung. Dan nabung itu juga melatih mindset kita. Bahwa kita sadar bahwa tidak setiap saat itu hidup kita mulus. Benar. Ada saat-saat di mana kita harus mengalami misalnya kesusahan. Nah, di saat itu, kalau Anda ada tabungan, itu bisa membantu Anda. Sama seperti buffer gitu ya. Ya, jadi itu nabung. Nah, kedua, ini buat kalian yang bakal masuk dunia kerja, pengeluaran ini sebisa mungkin kalian itu harus tahu apa sih yang buat kalian senang. Karena tiap orang kalau kita lihat ya, senangnya beda-beda. Pasti. Ada yang suka makan, ada yang suka traveling, ada yang suka beli baju, ada yang suka beli handphone. Nah, masalahnya manusia itu kita makhluk sosial. Pasti bareng keluar sama teman-teman. Nah, temen yang kalau ngajak makan, kita yang biasa-biasa sama makan, kadang juga terpaksa ikut. Iya, benar. Nah, ini hal yang sama yang akan terjadi nanti di dunia kerja. Nah, banyak orang yang gajinya tinggi, semakin tinggi, tapi pengeluarannya juga naik bareng. Ngerti. Itu adalah kesalahan nomor satu paling sering saya lihat ketika mereka dari awal tidak ngerti kira-kira plannya itu apa sih yang buat saya happy. Nah, nggak salah kalau kita kita menghabiskan uang untuk sesuatu yang istilahnya buat kita senang. Tapi ya kita harus tahu juga apa yang namanya cukup. Ya. Paling sering itu kalau orang kerja di bank. Kalau kerja di bank itu kan gajinya cepet naiknya kan. Wah, tapi banyak juga Anda lihat banker-banker paling suka apa? Hobi jam tangan. Wah, kelihatan orang yang pakai, ternyata ada jam 20 juta. Nggak mau kalah, naik lagi. Akhirnya gaji naik berapa kali pun, kalau pengeluaran juga naik, ya tingkat pengeluaran sama aja gitu. Nah, boleh nggak beli jam tangan mahal? Ya nggak apa-apa kalau Anda enjoy itu. Tapi kalau Anda hanya beli, purely hanya karena ikut-ikutan, nah itu sayang sekali buat saya. Nah, jadi buat saya nabung sama pengeluaran ini dua hal yang paling mendasar. Nah, pasti ada orang bilang masalah investasi gimana atau masalah proteksi seperti asuransi. Buat saya, kalau misalnya Anda masih muda, ini dua, kalau Anda mulai pikirin umur 30 pun nggak telat. Memang lebih cepat, lebih bagus, tapi buat saya 10 tahun pertama ada komponen yang orang sering anggap remeh. Ya, yaitu ada komponen, nah tadi saya bilang ada saving, kemudian tabungan, pengeluaran, kemudian investasi, dan proteksi. Ada komponen kelima yang sering diabaikan orang, yaitu apa? Kemampuan menghasilkan atau earning power. Oke. Nah, kalau misalnya saya ditanya untuk mahasiswa apa yang perlu di-plan secara financial planning, dua ini kita jaga dulu, karena ini nggak usah rocket science. Anda kalau diajarin nabung atau ajarin pengeluaran itu common sense. Iya, benar. Common sense, Anda nyimpan lebih banyak daripada Anda keluarin. Udah, itu as simple as that. Nah, kalau kita masuk investasi sama proteksi, ini dua kan ya Anda harus baca, belajar gitu. Tapi yang nomor 5 ini, earning power. Kalau kita bicara untuk seseorang yang umur 20 masuk ke dunia kerja, financial planning, itu semua gua rasa effortnya harus taruh di earning power. Nah, kalau earning power misalnya kalau saya lihat saya kan baru tamat 10 tahun lalu gitu. Jadi mungkin saya udah menjalani apa yang Anda akan jalani dalam 2 sampai 3 tahun ya ke depan. Planning saya seperti apa?
Jurusan udah pasti. Jadi Jurusan. jurusan maksudnya Anda mau kerja di bidang apa? Oh, ngerti. Anda harus tahu ya. Anda jurusan manajemen atau jurusan tertentu di universitas belum tentu passion Anda di sana. Anda harus tahu Anda jago di mana, Anda suka di mana. Makanya banyak yang salah jurusan gitu ya. Ya kalau salah jurusan nggak apa-apa. Cuma di dalam universitas Anda bisa curi start 3-4 tahun. Mikirin bener-bener gak? Is this really what I want to do? Gitu. Nah itu karena Anda tahu kalau Anda bekerja di bidang yang Anda suka dan di bidang yang Anda bagus, Anda akan jauh lebih bagus. Anda akan jauh lebih advance, jauh lebih kuat ketika kompetisi sama orang. Oke. Itu satu. Nah, ya dari jurusan. Nah, jadi setelah Anda udah ngerti ini, Anda juga harus tentuin setelah tamat kira-kira karir Anda seperti apa. Oke. Anda mau mulai bisnis kah? Apakah Anda mau kerja sama siapa? Ada nggak perusahaan yang saya ditarget? Saya waktu sebelum saya tamat ya kuliah, saya udah tahu ada 10 daftar perusahaan yang saya udah mau cari. Nah, buat saya itu financial plan yang paling penting buat seseorang yang baru mau tamat. Memang fresh graduate. Nah, pasti ditanya dong, ini apa hubungannya sama finansial? Ini kan lebih ke career planning. Loh, Anda tahu ya? Hari ini ya, saya sering bilang sama orang, untuk seorang fresh graduate, kalau Anda udah cari nggak? Kira-kira gajinya berapa untuk fresh graduate? Kira-kira berapa? Berapa UMR? 5 jutaan. 5 juta. 5 juta. Sampai range-nya kalau yang bagus ada yang saya tahu ada yang 3 juta juga ya. Ya, itu Nah, UMR-nya kan. kemudian tinggi berapa kira-kira? Berapa? 7 paling enggak? 7 juta, 3 sampai 7 juta. Berarti ada perbedaan 4 juta. Nah, jadi gini, sebagai fresh graduate Anda bayangin ya. Range-nya kalau Anda dapat perusahaan yang lebih bagus, Anda dapat 7 juta. Anda perusahaan yang mungkin kurang bonafit 3 juta. Nah, cara Anda plan 10 tahun pertama Anda akan menentukan posisi Anda ketika Anda umur 30. Nah, ketika umur 30, Anda lihat ya, orang yang 30, ada nggak yang gajinya 5 juta? Yang 30 tahun ya? Ada nggak ya? Ada. Tapi nggak sebanyak. Nah, sekarang saya tanya, 5 juta atau oke lah 6-7 juta. Saya sebenarnya gajinya jauh di bawah itu sih. Karena saya bayarin saya sendiri dikit gitu. Tapi oke, kita bilang lah 7 juta. Sekarang saya tanya, ada nggak orang 30 tahun yang gajinya sebulan 40 juta? Ada juga. Ada kan? Ada. Nah, tiba-tiba tadi gap yang ketika Anda masuk sebagai fresh grad, ada 4 juta gapnya. Jaraknya ya. Ada jaraknya. Tapi begitu Anda di umur 30, tiba-tiba gap itu tinggi, meledak. Sebenarnya kalau kita mau tarik, ada gak yang 100 juta per bulan? Ada juga. Jadi gap itu bisa sampai 90 juta. Nah, sekarang kalau kita balikin pertanyaan, kenapa ada orang yang gajinya mungkin 50-60 juta, kenapa ada yang 5 juta? Nah, jawabannya apa? Itu tergantung apa yang orang itu lakukan selama 10 tahun pertama. Setelah lulus tapi ya. Iya, bagaimana dia bangun karirnya. Nah, Anda balikin, bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan earning power yang sedemikian besar. Ya. Jadi biasanya satu, karena dia kerja di perusahaan yang besar. Kedua, dipercaya megang posisi leader atau manajer. Ketiga, dia punya skill-skill tertentu. Nah, makanya kita balikin lagi, selama 10 tahun itu ya kita harus cari misalnya perusahaan yang bisa develop Anda. Nah, terkadang perusahaan yang bisa develop kepemimpinan bukan perusahaan yang bisa kasih gaji paling tinggi ketika kita masih fresh grad. Ngerti. Nah, itulah sebabnya saya selalu bilang sama orang, ketika kalian fresh grad, jangan fokus ke perusahaan yang kasih gaji paling tinggi. Cari perusahaan yang bisa kasih development, kesempatan development, mentor yang bagus, lingkungan kerja, tim yang bagus juga. Kau bilang tadi ya, ekosistemnya ya. Nah, efeknya ke financial planning apa? Nah, Anda bayangin ya, umur 20 ketika 30, itu akan ketika Anda umur 30, kemampuan Anda nabung itu antara Anda nabung dengan gaji 50 juta atau dengan gaji 5 juta.
Tentu saja kalau Anda gajinya 50 juta, nabungnya akan jauh lebih mudah. Nah, jadi istilahnya buat saya, financial planning itu sesuatu yang harus kita pikirkan lebih ke earning power, terutama kalau kita masih di bawah 30 tahun. Berarti tips dari financial planning tadi di 10 tahun pertama tadi kita maksimalkan ya untuk kedepannya Iya, supaya lebih bagus. Berarti tipsnya benar. di situ ya. Nah, jadi hari ini kalau kita bicara investasi, itu saya lebih lihat ke mindset di mana aset kita itu perlu dikembangkan. Nah, itu bisa aset uang kita, capital, bisa juga kemampuan atau skill kita, itu kita harus invest juga. Bisa juga dalam networking kita. Nah, saya dulu suka planning, itu duit yang saya dapat, saya buat untuk traveling. Ikut conference, ikut acara, saya kenal teman baru, saya belajar hal baru, membangun networking. Jadi itu investasi juga. Jadi jangan kira investasi selalu dalam bentuk saham atau emas atau harta-harta gitu ya. Jujur lah, jadi buat saya umur di bawah umur 30, Anda nabung dan uang itu dibalikin lagi, kerjain lagi, diinvest buat Anda sendiri. Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu aset paling berharga itu sebenarnya sumber daya manusia, SDM. Dan itu ada di setiap orang gitu. Iya, masing-masing gitu. Iya. Jadi buat saya investasi, balik lagi kalau yang nabung, itu udah beres, pengeluaran udah beres, ya udah investasi. Investasi tapi bukan selalu mindsetnya itu harus dalam bentuk duit. Tapi dalam arti mindset kita, aset kita, harta kita harus kerja. Itu mindsetnya. Ya. Nah, jadi kan ada beberapa metode tadi kayak yang Bang Kris bilang, menabung dan investasi itu untuk financial planning. Nah, kalau kita bandingin nih, kan kadang mungkin ada yang bingung gitu kan, kayak oh bagusan pilih yang mana, investasi atau nabung? Bagus. Nabung dulu. Nabung dulu. Nah, tidak pernah, segala sesuatu itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Balik buat saya fondasi paling utama itu nabung sama pengeluaran dulu. Itu fondasi paling mendasar. Karena apa? Anda tahu ya, kalau Anda nabungnya benar, kunci pengeluaran, Anda bisa mencapai financial goal Anda. Tanpa investasi. Tapi investasi Anda benar, tapi nabungnya salah, duit habis terus, itu gak akan menyelamatkan Anda. Sama aja. Tapi kalau hari ini kalau dibilang mana lebih penting, ya saya gak bisa bilang mana lebih penting. Sama seperti rumah. Fondasi lebih penting atau bangunannya lebih penting? Ya memang fondasi harus ada sebelum bangunan, tapi rumah yang cuma ada fondasi nggak bisa ditinggalin juga kan? Tidak nyaman kan? Makanya dua-duanya itu harus diambil, nggak usah dipilih. Jalani dua-dua. Benar, ya? Iya. Okay. Nah sebelum closing nih Bang Kris, mungkin ada kata-kata untuk teman-teman kita, gimana kayak motivasi lah, bukan motivasi, kayak menyemangati mereka untuk menjalani financial planning secara lebih efektif gitu. Ya. Jadi buat saya itu kalian itu cukup beruntung karena saya pengen banget itu waktu seumur kalian ada orang yang ngomongin kayak gitu ke saya gitu kan. Cuma kesempatan saya lah untuk kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian nggak dengar ya itu salah kalian, bukan salah saya lagi. Yang beruntung kita sekarang, yang beruntung kita gitu. Cuma buat saya hidup ini jangan, terutama masa muda kalian ya jangan disia-siakan karena ini umur. Mungkin Anda sampai umur 30, Anda akan punya energi yang luar biasa, kehausan yang luar biasa. Jangan sia-siakan itu. Ya, memang kita tahu lah dunia bilang, oh, kalau lagi muda, happy-happy aja, enjoy aja. Gitu, ya. Benar, Anda boleh happy, Anda boleh enjoy. Tapi jangan lupa juga, masa muda ini adalah masa yang paling berharga dan paling krusial di dalam fondasi hidup Anda ke depannya. Jadi jangan lengah. Jangan lengah dan jangan membuat masalah duit itu mencegah Anda mencapai tujuan Anda di dalam hidup. So, thank you banget sih buat hari ini. Thank you juga ke Bang Kris sudah mau datang ke sini bicara tentang kita, ilmu yang bagus banget. Berarti tadi bottom line-nya harus balance berarti ya dalam masa muda ini. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman udah mengenalkan episode kali ini. Dari Bang Kris juga, mungkin bisa follow Instagram kita. Untuk mengetahui update-update selanjutnya bisa subscribe YouTube kita juga, Spotify dan segala macam. Terus terima kasih juga Bang Kris untuk Clapham. Pastinya udah memberikan kita atap. Kalau mau tahu Clapham di mana itu lokasinya ada di atas Soul Garden ya, di ruko daerah
Center Point juga. Di Center Point sih, bukan daerah, di Center Point. Kalau mau datang, kalau mau dapat co-working space yang sangat bagus, bisa datang ke Clapham juga. Jadi terima kasih. Dadah.